Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi pengendalian pencemaran lahan. Sebelumnya, apakah kalian telah mengetahui apa itu pengendalian pencemaran lahan? Pengendalian pencemaran lahan melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi, mencegah, dan memperbaiki dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap tanah. Ini termasuk pengelolaan limbah, praktek pertanian berkelanjutan, remediasi tanah, konservasi tanah, kebijakan lingkungan, partisipasi masyarakat, studi kasus, dan edukasi. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Jenis-jenis pencemaran lahan. 1. Pencemaran kimia. Pencemaran ini melibatkan zat-zat kimia berbahaya seperti logam berat, misalnya timbal, merkuri, pestisida, bahan kimia industri, dan limbah rumah tangga yang dapat merusak kesuburan tanah dan mengganggu ekosistem. 2. Pencemaran tanah organik. Pencemaran ini terjadi ketika bahan-bahan organik seperti minyak, bahan bakar, limbah organik dari industri atau pertanian, dan limbah manusia lainnya masuk ke dalam tanah, mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah dan mengurangi produktivitasnya. 3. Pencemaran radioaktif. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah radioaktif dari industri nuklir, penelitian medis, dan penggunaan material radioaktif lainnya. Ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak-dampak dari pencemaran lahan. 1. Kesehatan manusia. 2. Kerusakan tanaman dan pertanian. 3. Kehilangan keanekaragaman hayati. 4. Kerusakan struktur tanah. 5. Pencemaran air dan tanah. 6. Ketidakseimbangan ekosistem. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lahan. 1. Pengelolaan limbah. Salah satu langkah utama adalah dengan mengelola limbah secara efektif. Hal ini meliputi pemilihan tempat pembuangan yang aman, pemilahan limbah berdasarkan jenisnya, dan penggunaan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. 2. Penggunaan bahan kimia yang aman. Memilih bahan kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan dalam kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga dapat membantu mengurangi dampak pencemaran lahan. Penggunaan alternatif alami atau teknologi hijau juga dapat menjadi solusi yang baik. 3. Penghijauan dan restorasi lahan. Melakukan penghijauan dan restorasi lahan yang tercemar dapat membantu memulihkan ekosistem dan mengurangi dampak negatif pencemaran. Ini dapat dilakukan melalui penanaman kembali vegetasi asli, pembuatan taman kota, dan proyek-proyek rehabilitasi lahan. Baiklah, setelah penjelasan tentang materi tadi, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Berikut ini adalah pertanyaannya. Mengapa kita perlu mempelajari pencemaran lahan? A. Agar kita sadar pentingnya menjaga lahan untuk kelangsungan ekosistem lingkungan. B. Agar lingkungan indah. C. Agar tidak terkena radiasi. D. Karena lahan penting untuk lingkungan.